para pengunjung sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kalimat verbal dalam bentuk simple present tense. Sebelumnya saya akan jelaskan fungsi daripada kalimat verbal dalam bentuk simple present tense. Bahwa kalimat verbal dalam bentuk simple present tense digunakan untuk mengungkapkan suatu kegiatan atau aktivitas, ada istiadat, kebiasaan, kebenaran abadi yang terjadi sehari-hari atau yang terjadi setiap saat atau setiap waktu, di mana rumusan kalimatnya adalah sebagai berikut. Pertama, terdiri dari subjek atau pokok kalimat, kemudian kata kerja pertama, kemudian plus S atau IS, kemudian objek atau pelengkap penderita, kemudian lagi adverb of place atau keterangan tempat, paling kanan sekali adalah time signal atau keterangan waktu. Inilah struktur dari kalimat verbal sentence dalam bentuk simple present tense. Dan struktur kalimat ini berguna untuk pembuatan kalimat dalam bentuk positif, dalam bentuk kalimat positif, atau kita kenal dengan kalimat berita. Untuk membuat kalimat ini, pertama kita beri di sini tanda plus untuk menyatakan kalimat positif atau kalimat berita. Kemudian baru pada bagian blok-blok yang tersedia, mulai dari subjek, verb 1 plus SIS, objek, adverb of place, time signal, kita tambahkan kata-kata yang kita inginkan sesuai dengan kalimat yang akan kita buat. Pertama kali kita tempatkan dulu sebuah subjek yang kita inginkan. Di sini subjeknya Rudy. Rudy adalah sebagai sebuah orang ketiga tunggal, di mana kata gantinya adalah he. Untuk he, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja pertama dan harus ditambah S atau IS. Jadi kita tempatkan sebuah kata kerja di sini, write. Kemudian harus ditambah dengan imbuhan S. Jadi alright. Kemudian kita tambahkan pelengkap penderitanya di sini, a letter. Kemudian kita tambahkan sini keterangan tempatnya, in the office. Kemudian terakhir keterangan waktu, every day. Jadi Rudy writes a letter in the office every day. Rudy menulis sebuah surat di kantor setiap hari. Jadi keterangan waktu ini harus mengungkapkan keterangan waktu yang terjadi sehari-hari atau sewaktu-waktu. Maka keterangan waktu yang sini digunakan adalah every day. Every day, every morning, every afternoon, every evening, every night, every time, dan lain-lainnya. Itu keterangan waktu yang sejenis mengungkapkan
bahwa kegiatan ini terjadi sehari-hari atau terjadi setiap saat. Jadi kegiatan Rudy ini adalah kegiatan yang dilakukannya setiap hari. Rudy menulis sebuah surat di kantor setiap hari. Ini disebut dengan kalimat berita, atau kita menyampaikan sesuatu hal kepada orang lain. Maka kalimat yang kita sampaikan itu disebut dengan kalimat berita. Inilah contohnya, Rudy writes a letter in the office. Berarti kita memberitahu kepada orang bahwa Rudy itu menulis sebuah surat di kantor setiap hari. Kemudian berikut adalah kalimat negatif. Kalimat negatif itu adalah kalimat menyanggah. Kalimat menyanggah daripada pernyataan disampaikan oleh kalimat berita. Kalau tadi menyatakan Rudy menulis sebuah surat di kantor setiap hari, tapi disanggah oleh kalimat negatif, Rudy tidak menulis sebuah surat di kantor setiap hari. Untuk itu kita tambahkan di sini tanda minus, menyatakan ini adalah kalimat negatif. Kita lanjutkan dengan subjeknya Rudy. Kemudian untuk membuat kalimat ini sebagai kalimat sanggahan atau kalimat negatif, kita butuhkan sebuah kata bantu. Jadi pada kalimat verbal ini ada dua jenis kata bantu, yaitu do atau does. Jadi untuk orang ketiga tunggal seperti Rudy, maka kata bantu kita gunakan adalah does. Untuk nama-nama orang, Rudy, Budi, Andi, Rini, Tuti, Lisa, nama orang seperti ini disebut dengan orang ketiga tunggal. Maka kata bantu yang kita gunakan adalah does. Tapi kalau subjeknya seperti I, you, we, they, kata bantu yang digunakan adalah do. Karena I adalah orang pertama tunggal, you orang kedua tunggal, they orang ketiga tunggal. Jadi kata bantunya adalah do. Untuk itu, karena Rudy adalah orang tiga tunggal, maka kata bantunya kita gunakan does. Kita tempatkan does ini. Does. Kemudian ditambah dengan not. Jadi does not. Jadi artinya Rudy tidak. Kemudian kita masukkan kata kerja write. Di mana kata kerja yang kita gunakan di sini kembali ke bentuk asalnya, yaitu tidak boleh ditambah dengan akhiran s atau is. Jadi kembali ke asalnya write. Jadi imbuhan s dan is kita hilangkan dalam kalimat negatif. Rudy does not write. Kita lanjutkan, a letter in the office every day. Jadi Rudy tidak menulis sebuah surat di kantor setiap hari. Jadi kalau yang pertama merupakan kalimat berita, menyampaikan sesuatu hal, dan kalimat kedua merupakan kalimat sanggahan, menyanggah daripada apa yang disampaikan oleh kalimat berita tadi. Jadi Rudy menulis sebuah surat di kantor setiap hari, maka ini menyanggah. Rudy tidak menulis sebuah surat di kantor setiap hari. Semoga materi yang saya sajikan ini dapat bermanfaat, dan sampai berjumpa kembali pada pelajaran yang akan datang.